Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Samudra Pendidikan Geografi Unit 1 Angkatan 019. Di sini kami sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mata kuliah Adat dan Budaya Aceh. Di sini kami mendapat judul makalah yaitu Adat dan Budaya Tamiang. Di sini yang akan kami bahas yang pertama ada perkawinan yang akan dibahas oleh saya sendiri Nanda Pratiwi. Yang kedua ada turun tanah yang akan dibahas oleh teman saya Sulistia Rahma. Yang ketiga ada sunat rasul yang akan dibahas oleh Farmadi. Yang keempat adat kematian yang akan dibahas oleh Triwinda. Yang kelima adat kenduri sawah yang akan dibahas oleh Irna Rahim Seputri. Keenam kenduri laut yang akan dibahas oleh Marni Cahyati. Dan yang terakhir kenduri maulid yang akan dibahas oleh Marni Cahyati juga. Untuk persingkat satu, saya akan membahas tentang adat perkawinan Tamiang. Saya akan membahas beberapa saja. Dan saya mohon maaf sebelumnya jika ada penyampaian kata bahasa Tamiang yang kurang pas dengan penyebutan saya. Karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Oke, yang pertama itu ada duduk pakat. Nah, yang menghadiri ini seluruh anak keluarga, dato imam dan orang kampung. Yang kedua itu ada duduk kerja. Dia ini dihadiri oleh sanak keluarga dari jauh maupun dari dekat dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nah, yang ketiga itu duduk berinai. Pada malam berinai, calon pengantin melaksanakannya di rumah masing-masing. Yang keempat, pengantar mempelai. Di tengah ruangan disediakan siri tapak 3 saat peminangan. Maka siri naik mempelai dinamakan siri emas dan siri balai yang terdiri dari 4 tapak dan digenapi menjadi 7. Kemudian siri emas dan siri balai dibawa duluan oleh rombongan pengantin laki-laki untuk menghadap ke telangke pihak perempuan yang menanti. Sireh yang diisi dibayar dengan kue pulot dan rasidah diisi di dalam sebuah talam. Yang kelima, menerima mempelai. Ketika sudah terdengar salawat bersaut-sautan yang didengungkan pengantar mempelai ketika itu dari pihak pengantin perempuan turun ke halaman untuk menjemput resem. Mempelai ini disambut oleh tuha-tuha menyambut dari pengantin perempuan dengan saling menyerahkan siri dan pemuda menyebut dengan silat song-song atau silat rebas tebang. Contoh gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan para gadis melakukan sebuah tarian. Contoh tariannya kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, yang keenam itu naik mempelai. Pengantin duduk di atas tilam panda beralaskan tikar 10 berlapis dan dikelilingi sanak dan famili yang mengantar. Di sini mereka memakai orang tua yang punya keahlian pagar badan agar mempelai tidak diguna-guna ketika melaksanakan akad pernikahan. Peminangan diketahui kepala adat dengan membawa siri secorong dan kain pinggang. Siri dipersiapkan 3 atau 5 tapak. Wawa terdekat dari pihak laki-laki menyampaikan maksud untuk mengantarkan siri besar ini ke rumah si gadis dan diperlukan orang yang pandai bersilat lidah untuk berpantun. Dalam proses peminangan kali ini, orang tua pihak laki-laki tidak boleh hadir. Begitu juga dengan pihak perempuan. Segala urusannya diurus oleh wali atau telangke. Percakapan pengantar siri menggunakan pantun atau bisa kita bilang dengan berbalas pantun. Yang keenam, ikat janji. Setelah pinangan diterima, selanjutnya penentuan mufakat, peresmian perkawinan. Lalu pihak laki-laki menyorong tapak janji yang isinya yang pertama itu hari nikah mengantar siri besar dan jumlah emas kawin. Yang kedua mengantar mas kawin. Yang terakhir itu tepung tawar. Ketika sudah selesai serah terima siri emas dan juga pengantin sudah duduk di pelaminan, selanjutnya tepung tawar dilakukan oleh tua-tua yang ada hubungan keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi yang terakhir itu adalah baju adat pernikahan Tamiang. Kurang lebih contoh gambarnya seperti ini ya, kurang lebih. Nah, jadi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Sulistia Rahma. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang adat turun tanah. Upacara ini merupakan upacara yang bisa digelar pada saat bayi lahir di dunia dan juga disebut dengan upacara turun tanah, di mana ibu bayi diperbolehkan keluar rumah. Dalam kebiasaan adat suku perkampungan Tamiang, anak yang baru dilahirkan sampai usia 41 hari, 43 hari, atau 45 hari. Pelaksanaan turun tanah dimulai dari mempersiapkan bayi, kemudian bayi digendong oleh orang yang alim dan terpandang yang memberi sempena agar bayi kelak nanti menjadi orang alim, bijaksana, terpandang dalam masyarakat. Untuk bayi laki-laki digendong oleh laki-laki dan bayi perempuan digendong oleh perempuan dan dipayungi dengan payung berwarna kuning yang melambangkan turunan dari orang baik. Bayi yang digendong dibawa turun dari rumah yang didampingi yang memegang payung, kemudian ada seseorang yang menaruhkan kelapa di atas payung. Kemudian kelapa tersebut dibelah, yang sebagian dilembarkan ke sebelah halaman kanan dan sebagian lagi dilembarkan ke sebelah halaman kiri. Perlakuan ini bermakna agar nanti mudah mendengar sesuatu yang mengerikan. Selesai pembelahan kelapa, bayi terus digendong dibawa ke halaman rumah dan dengan secepatnya memegang pedang lalu menebas dan mencincang pohon pisang terlebih dahulu yang sudah ditanam di halaman rumah. Untuk anak perempuan, acara menebas pohon pisang tidak dilakukan karena memotong pisang. Perlakuan ini memberi sempena sebagai anak laki-laki harus menjadi kepala keluarga kelak. Turun tanah ini biasanya dimeriahkan dengan marhaban atau mengayunkan anak dan menambahkan nama anak oleh orang-orang alim. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menjelaskan 7 prosesi tradisi sunat Rasul Aceh Tamiang. Yang pertama yaitu niniak mama, di mana pihak keluarga melakukan duduk niniak mama atau duduk bersama sanak famili untuk menetapkan tanggal, hari, dan bulan acara yang akan dilaksanakan. Kemudian pihak keluarga menyebarkan undangan baik secara lisan maupun secara surat mensurat. Yang kedua ada pasang tampe, di mana masyarakat atau pemuda membantu melakukan persiapan untuk acara sunatan Rasul. Proses persiapan akan dipimpin langsung oleh ketua pemuda setempat. Yang ketiga ada ba'inai. Ba'inai dengan kata lain yaitu memakai inai atau pacar di sekitar ujung jari tangan dan kaki pada sang anak yang akan disunat. Kegiatan ini dimulai dari malam 2 Rami setelah tamu pulang hingga 3 malam berturut-turut. Yang ketiga ada bansuntiang. Proses pemberkahan secara adat dilakukan setelah malam 2 Rami dan dilakukan oleh beberapa pihak keluarga terdekat. Acara bansuntiang, hewan ternak yang akan disembelih sebagai penghargaan pihak rumah kepada hewan ternak yang akan disembelih. Yang kelima ada kenduri urang datang, di mana para ibu-ibu, tetangga, dan desa setempat datang membantu menyiapkan persiapan untuk acara puncak keesokan harinya dengan memasak dan menyiapkan beberapa keperluan lainnya. Sedangkan beberapa lainnya menyiapkan balai atau tempat untuk acara mandi puncak keesokan harinya. Yang keenam ada menyerahkan anak ke mudin atau tukang sunat. Acara ini dilakukan setelah acara mandi puncak dengan kembali menggunakan pakaian adat Aceh. Acara ini merupakan proses penyerahan anak dari orang tua ke tukang sunat dengan tujuan agar dalam proses kita nanti si tukang sunat akan menjamin dan menjaga keselamatan sang anak seperti menjaga anaknya sendiri. Yang ketujuh ada bajago. Bajago merupakan tradisi yang dilakukan oleh pemuda untuk menjaga sang anak pasca khitanan atau sunatan. Setelah
Hitan, anak tidak boleh melakukan aktivitas yang bebas, hanya boleh tidur untuk mempercepat kesembuhan luka. Dalam proses penyembuhan inilah para pemuda akan berjaga di malam hari selama 3 malam untuk melayani si sakit sampai fajar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya si Winda. Terima kasih. Adat dan kematian di Aceh Tamiang. Yang pertama, itu ada pengumuman. Jadi sudah umum jika salah satu masyarakat di desa atau kota meninggal dunia, maka akan diumumkan melalui pengeras suara atau mikrofon ke masyarakat setempat bahwa si Polan telah meninggal dunia. Yang kedua, ada takziah. Takziah itu datangnya warga atau masyarakat ke tempat tinggal orang yang meninggal itu untuk membantu keluarga duka untuk membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan orang yang bekerja menggali kubur dan yang datang untuk bertamu. Yang laki-laki menyiapkan tenda untuk para tamu. Dan yang ketiga ada memandikan jenazah. Biasanya memandikan jenazah itu di rumah sendiri. Ada beberapa tengku dan diperlukan 2 atau 3 orang keluarga untuk membantu memandikan. Jika mayat laki-laki, maka akan memandikan laki-laki, dan jika perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan. Nah, yang keempat itu mengkafankan jenazah. Ini dilakukan di bawah pengawasan seorang tengku. Kafan yang digunakan jenazah laki-laki itu ada 3 lembar, sedangkan yang dipakai untuk perempuan itu ada 5 lembar. Dan yang kelima itu mensolatkan jenazah, biasanya dipimpin oleh imam masjid dan diikuti warga dan keluarga. Setelah itu biasanya imam atau sanak keluarga akan bertanya pada hadirin, apakah bapak atau ibu sudah memaafkan segala dosa saudara kita? Dan dijawab oleh hadirin, alhamdulillah sudah. Maka selanjutnya jenazah sudah dapat dikebumikan. Nah, yang keenam itu tahlil. Tahlil di sini biasanya dilakukan 3 malam berturut-turut untuk umum, dan malam keempat dihadiri oleh remaja masjid setempat atau yang diundang. Lalu tahlil nujuh dan kenduri atau pengiriman doa pada malam ke-44 dan malam ke-100 dan tahlil per tahun. Dan ini dilakukan jika pihak keluarga mau melakukan acara tersebut. Adat sawah yang akrab dikatakan dengan kenduri belang. Kenduri belang yang merupakan tradisi yang harus dilakukan oleh sekelompok petani. Tradisi kenduri belang atau kenduri sawah ini dilakukan untuk pesejuk bibit yang akan diturunkan setiap tahun. Sebelum kenduri, mereka biasanya melakukan mufakat kenduri secara mureprep atau patungan. Hasil patungan untuk persiapan pelaksanaan. Biasanya petani menyembeli ayam dan menyediakan nasi bungkus lalu dibagikan. Alat-alat yang digunakan sebagai pesejuk yaitu 1 berteh, padi yang digongseng hingga mengembang, digunakan supaya ringan padi keluar. Kemudian sebutir telur ayam kampung. Ini dipercaya sebagai kepala obat. Yang ketiga yaitu seikat daun pesejuk, digunakan supaya padi mudah berkembang biak. Jika padi sudah tumbuh darah, petani melakukan kenduri bubur. Hal ini dilakukan agar padi terhindar dari serangan hama ketika padi sudah mulai berisi. Petani juga melakukan kenduri rujak dengan membaca Yasin dan doa. Jadi seperti itulah adat kenduri sawah di daerah Aceh Tamiang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang adat kenduri laut Aceh Tamiang. Kenduri laut di Aceh Tamiang sering disebut juga dengan tradisi, merupakan tradisi masyarakat pesisir yang paling utama dalam upacara kenduri laut di wilayah pesisir dan dimulai dengan tahap persiapan. Tahap persiapan ini dipersiapkan antara lain berbagai persajian makanan untuk diperuntukkan untuk tamu-tamu yang diundang di acara kenduri laut tersebut dan juga warga-warga masyarakat sekitar untuk mengadakan kenduri laut. Selain itu juga persiapan perlengkapan pesejuk sebagai potensi utama pelaksanaan upacara kenduri laut. Dan di sini saya akan mengasihkan contoh di Kuala Penaga. Di Kuala Penaga itu Kecamatan Bendahara, misalnya di Kampung Kuala Penaga. Kampung Kuala Penaga ini pernah membuat setiap tahunnya acara kenduri laut. Acara kenduri laut misalnya tuh mereka mengundang bupati dan rombongan serta rombongan-rombongan dan masyarakat setempat. Dan mereka membuat kemarin pada tanggal 26 bulan 8 tahun 2020. Pada kesempatan ini tradisi ini
Kenduri Laut di Aceh Tamiang agar terus dilestarikan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk rasa syukur telah memberikan rezeki dan tangkapan nelayan yang sangat melimpah. Akan melanjutkan tentang adat kenduri Maulid di Aceh Tamiang. Adat kenduri Maulid di Aceh Tamiang ini sebenarnya sama saja seperti Maulid pada umumnya yang dirayakan di Aceh, peringatan Maulid Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam di Aceh yang kita kenal sebagai Maulid. Dan di dalamnya pelaksanaan Maulid tersebut dilakukan dengan cara berkenduri atau sering dikenal masyarakat setempat dengan kenduri Maulid. Bahkan perayaan Maulid di Aceh ini tidak hanya dilakukan pada tanggal hari hanya, tetapi banyak masyarakat setempat membuat Maulid ini pada bulan selanjutnya atau bulan yang akan datang. Maka seperti kita ketahui, tradisi perayaan Maulid di Aceh ini berkenduri bagi masyarakat yang mampu melakukan kenduri, maka akan dikendurikan dan membagikan makanan di menasah atau di masjid dan dikumpulkan di satu tempat. Dan sebagai tempat ibadah juga kegiatan masyarakat di Aceh. Dan sehingga tidak heran apabila kegiatan kenduri Maulid ini di masyarakat itu berbondong-bondong membuat acara Maulid di menasah. Saat membawa makanan ada tempat khususnya yang disebut dengan dalok, yakni wadah khusus terbentuk silinder yang diameter ukuran 30 cm. Di dalam dalong ini diisi nasi dan lauk pauk. Dan sepertinya kalau di Aceh Tamiang itu ada ditaruh pulut atau dikasih telur gitu. Dan di Aceh Tamiang ini kalau Maulid di sini sering merayakan Maulid pertama membaca ceramah dulu, udah baca ceramah, kadang setiap ceramah baru makan di sini dan membuat marhaban di saat Maulid. Terus ada juga dan kenduri di Aceh Tamiang ini sering dilaksanakan kenduri makan-makan itu pada siang hari. Pada siang harinya itu pertama dibuat marhaban, habis itu ceramah, selesai ceramah misalnya habis sebelum zuhur itu udah makan, selesai sholat zuhur kita makan. Kadang ada yang membawa bontot dikasih panitia setempat untuk membawa pulang. Kadang ada nasi dan lauk pauk, terus ada pulut, terus ada satu pisang yang ditaruh sebungkus. Dan ada juga malamnya dilanjutkan ceramah lagi gitu. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena